Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Bagaimana kita juga mempunyai kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental dan spiritual, motivasi, inspirasi dan dorongan, dan bagaimana kita juga dapat menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Karena setiap renungan yang kita pelajari hari demi hari itu akan menguatkan kita di dalam kehidupan jasmani kita maupun rohani kita. Bila mana kita mempunyai beban yang besar, mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya hanya kepadanya, dan Tuhan akan meringankan segala langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, mengupayakan diri Anda kepada kesehatan yang baik. Ayatnya terdapat dalam Matius 4 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Apakah keinginan terkadang menangkap Anda dan menolong Anda untuk melakukan apa yang Anda telah janjikan untuk tidak dilakukan? Anda berhenti mengkonsumsi kentang goreng dan minuman shake. Tiba-tiba boom, keinginan itu melanda. Apa yang Anda lakukan? Wendy Sullivan menemukan cara untuk mendayakan dirinya sendiri agar mengkonsumsi makanan yang lebih baik dan mengatasi hasrat yang menyusahkan itu. Strateginya bermanfaat. Selama 6 hari Wendy makan makanan sehat dalam porsi wajar. Tetapi pada hari ke-7 dia makan apapun yang dia mau. Ini adalah hari istirahat dari dietnya. Dia menyebutnya sebagai hari curang. Hari curang menyiasati Wendy untuk mengendalikan nafsu makannya, gantinya membiarkan itu mengendalikannya. Dia menjelaskan, "Ketika saya pergi berbelanja, saya melihat sebatang coklat hitam yang sangat saya inginkan. Jadi saya berkata pada diri saya sendiri, saya akan memakan ini pada hari Minggu. Saya membelinya dan meninggalkannya di dapur sepanjang pekan. Mengetahui bahwa saya akan memakannya pada hari Minggu, tetapi hal lucu terjadi. Pada hari Minggu, saya tidak menginginkannya. Keinginan untuk memakannya hanyalah impuls sesaat saja. Bagaimanapun juga ada sesuatu yang menghibur dalam hal mengetahui bahwa saya bisa memakannya pada hari Minggu jika saya mau." Wendy selanjutnya menjelaskan, bagi sebagian orang gagasan untuk memiliki hari curang ini mungkin terdengar seperti jalan keluar, terutama ketika Anda mencoba untuk membuat perubahan pola hidup total dan memakan makanan yang lebih sehat. Itu adalah strategi yang cukup efektif. Katakanlah pada hari Senin saya tiba-tiba merasa ingin sekali memakan pizza. Tentu saja keinginan itu ada di kepala saya. Tetapi jika saya berkata pada diri saya sendiri, saya tidak akan pernah makan pizza lagi. Badan saya terasa memberontak dan ingin curang saat itu juga. Jadi sebaliknya, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya boleh makan pizza. Hanya saja bukan hari ini. Saya bisa mendapatkannya pada hari Minggu, hari curang saya. Lalu tubuh dan pikiran tidak terlalu memberontak. Namun hal lucu ini terjadi. Ketika hari Minggu tiba, biasanya saya tidak ingin makan pizza lagi. Masalah terpecahkan. Tidak selalu seperti itu. Terkadang-kadang saya menuruti keinginan saya. Namun apa yang saya bayangkan lebih baik daripada aslinya. Dosa memang seperti itu. Menggoda Anda dan menciptakan keinginan terhadap hal terlarang. Jika Anda tidak memiliki strategi untuk mengatasinya, kemungkinan besar Anda akan jatuh. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menyadari bahwa itu sungguh tidaklah sepadan. Ya, jadi cerita yang begitu menarik pada saat ini, ya, bagaimana mengupayakan diri kita kepada kesehatan yang lebih baik lagi. Ya, ayatnya tadi dikatakan bahwa lalu datanglah si pencoba itu atau si jahat itu kepada Yesus. Ya, jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi apa kata Yesus? Yesus menjawab, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, jadi hal ini kita sebagai manusia biasa mungkin sangat sulit di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat kita mungkin ingin melakukan diet supaya semuanya itu bisa berjalan dengan sempurna, kita membutuhkan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk melawan semuanya itu, untuk bertahan di dalam apa yang kita lakukan. Ya, di sini dikatakan ada seorang yang bernama Wendy. Ya, bagaimana dia menemukan cara untuk mendayakan dirinya sendiri agar mengkonsumsi makanan yang lebih baik, ya, dan mengatasi hasrat yang menyusahkan itu. Ya, jadi dia mempunyai strategi. Ya, jadi selama 6 hari Wendy ini makan makanan sehat dalam porsi yang wajar.
Tetapi pada hari yang ketujuh dia makan apapun yang dia mau. Ya, ini adalah hari istirahat dari dietnya. Ya, dia menyebutnya sebagai hari curang. Jadi dia dapat memakan apapun ya pada hari yang ketujuh itu, atau yang disebut dengan hari curang itu. Ya, tetapi di sini pada saat Wendy mulai mengendalikan nafsu makannya dan gantinya membiarkan itu mengendalikannya, dia menjelaskan ya pada saat dia pergi berbelanja ya, dan dia melihat sebatang coklat hitam yang sangat dia inginkan. Ya, lalu dia berkata kepada dirinya, saya akan memakan ini pada hari Minggu. Lalu Wendy membeli coklat ini dan meninggalkan di dapur sepanjang pekan. Ya, tapi pada saat tiba hari Minggu, ya hal yang lucu terjadi. Ya, pada hari Minggu itu Wendy tidak menginginkannya. Ya, jadi keinginan untuk memakannya hanyalah impuls sesaat saja. Ya, jadi bagaimanapun juga ada sesuatu yang menghibur dalam hal mengetahui bahwa Wendy ini bisa memakannya pada hari Minggu jika Wendy ini mau. Ya, jadi selanjutnya Wendy ini menjelaskan, bagi sebagian orang gagasan untuk memiliki hari curang ini mungkin terdengar seperti jalan keluar. Ya, terutama ketika dia mencoba untuk membuat perubahan pola hidup total dan memakan makanan yang lebih sehat. Ya, itu adalah strategi yang cukup efektif. Ya, katakanlah pada hari Senin Wendy ini tiba-tiba merasa ingin sekali memakan pizza. Ya, tentu saja keinginan itu ada di kepalanya. Ya, tapi jika saya berkata pada diri saya sendiri, saya tidak akan pernah makan pizza lagi, badan saya terasa memberontak dan ingin curang saat itu juga. Ya, tetapi sebaliknya, ya dia berkata pada diri sendiri bahwa saya boleh makan pizza, hanya saja bukan pada hari ini. Ya, jadi saya mendapatkannya pada hari Minggu, di hari curangnya Wendy ini. Ya, lalu tubuh dan pikiran tidak terlalu memberontak. Ya, namun hal lucu itu terjadi lagi. Ya, ketika hari Minggu tiba, biasanya saya tidak ingin makan pizza lagi, masalah terpecahkan. Ya, tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang saya menuruti keinginan saya, namun apa yang saya bayangkan lebih baik daripada aslinya. Dan akhirnya pada hari Minggu atau hari curang itu, Wendy pun mencoba memakan pizza itu. Ya, dikatakan di sini kadang-kadang Wendy ini menuruti keinginannya, namun apa yang Wendy ini bayangkan lebih baik daripada aslinya. Ya, jadi hal-hal itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan begitu dengan dosa. Ya, memang seperti itu. Ya, dosa itu menggoda kita dan menciptakan keinginan terhadap hal yang terlarang. Ya, jika kita tidak memiliki strategi untuk mengatasinya, kemungkinan besar kita akan jatuh. Dan ketika kita melakukannya, kita menyadari bahwa itu sungguh tidaklah sepadan. Ya, jadi memang setiap pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Ya, karena Tuhan memberikan kuasa memilih itu kepada kita. Baiklah kita memilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sama seperti pengalaman Wendy. Ya, mungkin di minggu yang pertama, ya di hari curangnya Wendy, pada saat Wendy menginginkan untuk memakan coklat sebelum hari Minggu atau hari curangnya itu, dia menyimpan coklatnya itu. Ya, tapi pada tiba saatnya di hari Minggu ini atau hari curang ini, Wendy kemudian merasakan bahwa dia tidak ingin memakan coklat itu. Dan pada minggu mendatangnya, ya pas hari Senin, Wendy merasakan dia ingin memakan pizza. Dan dia mengatakan dia boleh makan tetapi bukan hari ini. Dia menunggu hari Minggu di hari curangnya. Akhirnya pada hari Minggu keinginan untuk makan pizza itu ada di dalam diri Wendy. Ya, jadi inilah hal-hal di dalam kehidupan kita. Ya, sering terjadi juga. Ya, semuanya itu terjadi oleh karena kita menginginkan itu. Ya, dikatakan di sini bahwa masalah terpecahkan. Ya, karena tidak selalu seperti itu. Ya, kadang-kadang saya menuruti keinginan saya, namun apa yang saya bayangkan lebih baik daripada aslinya. Ya, tetapi inilah yang harus kita pelajari hari demi hari di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengupayakan diri kita kepada kesehatan yang lebih baik lagi. Dikatakan bahwa jika kita tidak memiliki strategi untuk mengatasinya, kemungkinan besar kita akan jatuh. Dan ketika kita melakukannya, kita akan menyadari bahwa itu sungguh tidaklah sepadan. Ya, jadi sama seperti Wendy tadi, belum tiba saatnya hari Minggu tetapi dia sudah menginginkan untuk makan pizza. Ya, tapi dia berkata bahwa dirinya bisa makan pizza tapi di hari Minggu atau di hari curang itu. Ya, dan dia melakukan itu. Strategi apa yang kita miliki? Bagaimana jika menggunakan strategi Yesus? Gunakan yang terdapat pada ayat hari ini. Ya, di dalam Matius 4 ayat 3 dan 4. Katakan bahwa jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, jadi ini suatu pengalaman yang Yesus rasakan dalam kehidupannya. Ya, bagaimana dia harus melawan akan keinginannya dalam kehidupannya pada saat dia berpuasa 40 hari 40 malam.
Ini adalah hal yang tidak mudah yang dia lakukan. Begitu pula dengan Wendy, adalah hal yang tidak mudah pada saat dia membuat strategi untuk supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah membuat strategi-strategi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Baiklah, kita doakan itu terlebih dahulu. Di sini juga ya kita dihimbau untuk menggunakan strateginya Yesus. Ya, di dalam Matius 4 ayat 3 dan 4. Biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta akan tuntunan Tuhan supaya kita dapat menjalani apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah keinginan terkadang menangkap kita dan mendorong kita untuk melakukan apa yang kita telah janjikan untuk tidak dilakukan? Ya, jadi terkadang ya kita membuat suatu pilihan dalam kehidupan kita. Ya, apakah pilihan itu datang dari diri kita atau pilihan itu kita doakan dan datangnya dari Tuhan? Ya, kita harus betul-betul yakin di dalam kehidupan kita bila mana kita ingin mengambil keputusan. Ya, karena itu akan berdampak panjang di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sebagaimana Yesus, apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, ya dia selalu mengandalkan akan Bapanya yang di surga. Apapun itu, dia selalu menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah kita juga sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, kita mau menyerahkan akan kehidupan kita hanya kepadanya. Ya, karena si jahat itu, dia bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, bagaimana dia menggempur kita dari berbagai sudut. Ya, kita harus waspada, kita harus terus berjaga-jaga. Ya, kalau tidak berjaga-jaga atau waspada, maka dia akan datang untuk meracuni setiap pikiran kita. Dia akan datang untuk membuat kita supaya kita ragu, supaya kita khawatir dengan apa yang sudah kita jalani dalam kehidupan kita. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi, baiklah kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan, meminta supaya kita boleh diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Inilah menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh dan kita serahkan hanya kepada Tuhan saja. Sehingga pada saat kita menjalankan perintah Tuhan, biarlah kita jalankan itu dengan penuh kedamaian. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta akan tuntunan Tuhan saja. Sehingga apa yang kita bicarakan, kita boleh praktekkan itu dalam kehidupan kita dan kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.